Sering seperti apa, Mas? Iya, kalau adanya satu peristiwa di mana adanya satu persetubuhan dua belah orang dua belah pihak ya, itu laki dan perempuan tanpa diikat perkawinan, ini kan jelas nih bahwa terjadinya anak lahir di luar daripada perkawinan. Itu sudah melanggar undang-undang tentunya seperti itu. Yang pertama itu adalah adanya satu perzinahan di luar ikatan pernikahan. Jelas di sini ada hukuman pidananya, jelas. Yang kedua adalah apabila nanti dibuktikan ya di tes DNA di laboratorium forensik bisa melakukan di lapor ya, atau di rumah sakit yang memang benar-benar ditunjuk untuk bisa melakukan tes DNA terhadap bayi ataupun anak yang bisa dibuktikan oleh orang tuanya itu siapa. Nah nanti itu bisa dibuktikan. Jelas ini simpel sekali. Yang pertama dibuktikan, terbukti siapa bapaknya itu. Yang kedua bagaimana pertanggungjawabannya kan itu. Karena jelas-jelas di sini harus bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Ya, sampai anaknya dewasa, itu yang terpenting. Yang kedua adalah kalau jelas di sini benar, maka ya yang dituduhkan kepada RK itu di media sosial itu benar, seperti itu. Tapi kalau tidak, tandanya ada fitnah di sini nih terhadap LM ini. Nah ini kan pembuktiannya aja harus cepat. Karena kalau enggak ini jadi berkembang. Kita juga sama-sama semua netizen, semua masyarakat Indonesia ini melihat semua menjadi perhatian publik ya, dan sampai ini jadi bola liar. Akhirnya kita nggak bisa menentukan nih bagaimana nih sebenarnya kasus ini kan seperti itu. Mas, kita bicara ini benar belum Mas ya? Ini fakta real. Apa pelanggaran dari RK sendiri? Yang jelas undang-undang perzinahan itu jelas, ya kan? Ancaman hukumannya juga ada, ya walaupun di bawah 5 tahun. Ya kan? Terus nanti kalau anaknya itu tidak dinafkahi itu juga ada penelantaran anak. Itu juga nanti undang-undang keperdataan kitab hukum Islam juga itu nanti bisa dilakukan hukuman perdatanya juga bisa. Nah, banyak yang bisa ditempuh ataupun dilakukan seorang LM apabila anaknya ini tidak dinafkahi. Itu yang pertama. Kalau kedua belah pihak ini kan sama-sama melakukan hubungan. Ini juga dua-duanya juga kena. Gitu. Kan dua-dua melakukan ini sehingga lahirlah anak halal. Mas, tidak benar gimana? Kalau terbukti nggak benar ini gimana Mas? Nah, ini kan sendiri bisa digugat. Jadi segala sesuatu yang viral dibuktikan dengan kebohongan, tentu ini ada ancaman hukumannya dan sudah dikonsumsi atau dipublish ke semua media dan semua rakyat Indonesia. Nah ini kan jelas fitnah. Nah fitnah inilah yang harus diberikan hukuman dan tanggung jawab ya terhadap orang yang memberikan statement tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini hati-hati juga karena jelas di sini mencemarkan nama baiknya RK juga kan seperti itu. Itu yang terberat. Jadi kalau memang bisa dibuktikan secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini jadi sebelum pada waktu terjadinya kehamilan, pada waktu hamil besar, pada waktu persalinan di rumah sakit, ini kan ada perjalanan peristiwa dan juga ada chat-chatannya pada waktu itu. Kalau memang itu benar, ini nggak mungkin berdiri sendiri langsung ujuk-ujuk dia anaknya besar terus langsung minta pertunjukan. Nggak ada, ini kan perjalanan berapa tahun anaknya sekarang, dari mulai 0 tahun sampai sekarang ini kan ada perjalanan. Nah inilah yang dibuktikan apakah benar itu. Terus yang kedua pengakuan, kalau nggak diakui tadinya tes DNA itu jalan keluarnya. Begitu tes DNA dihasilkan anaknya, benar nggak ini anaknya RK atau bukan kan? Nah ini harus ditunjuk rumah sakit yang benar-benar bisa secara objektif dan dipercaya
ini anaknya siapa kan gitu. Karena ada beberapa rumah sakit juga yang nggak, ya ibarat kata bisa dipertanggungjawabkan, yang harus mempunyai sertifikasi DNA, itu juga harus. Berarti tes DNA itu salah satu jalan paling ini Mas ya? Ya, paling akurat Ya. dan bisa dibuktikan secara kuat ya. Secara kuat buktinya ini itu adalah tes DNA. Kalau dua-duanya berbeda pengakuan, yang satu tidak percaya, tidak meyakinkan itu anaknya, yang satu yakin ini anaknya, maka buktikan kan gitu. Ya, Mas, kasus ini kan membawa nama besar Mas. Kemungkinan untuk membackup itu agak kuat ya Mas, untuk membackup seorang nama besar itu biasa dari seperti Mas. Akhirnya dilindungi lah di backup itu, gimana Mas? Ya karena sekarang ini kan ranahnya sudah ranah demokrasi ya. Cuman mungkin, nah ini tadi balik lagi, kalau memang bisa dijembatani ya, untuk bisa memberikan satu kebenaran ya, kebenaran yang sekarang ini kita lagi pengen melihat nih kebenarannya seperti apa kan. Nah ini kan harus benar-benar dibuktikan ya, tinggal bagaimana pembuktiannya kan gitu. Jangan sampai ini jadi bola liar kan, artinya yang sana persepsinya begini, yang sini persepsinya begini. Nah harus dijembatani lah, harus ada yang memberikan satu kejelasan terhadap perkara ini. Dan saya berharap perkara ini cepat selesai. Saya berharap semua yang menonton ini bisa tahu nih bagaimana kasus ini endingnya kan, seperti itu. Bang, kalau pada akhirnya mereka semua bertemu secara keluarga dan ujungnya mereka akhirnya berdamai dengan keadaan yang sekarang gitu Bang. Ya tentunya gini, berdamai sih boleh aja ya, namanya segala sesuatu, hal-hal yang sifatnya ketidakwajaran atau adanya satu rasa terlantarkan gitu kan. Nah yang satunya juga merasa bahwa itu bukan perbuatannya kan gitu. Nah ini harus dibuktikan. Nah jadi balik lagi, kalau perdamaian itu hanya perdamaian saja, maka predikat masalahnya sebenarnya apa dan bagaimana kan. Nah kalau memang perdamaian, tandanya dia mengakui atau tidak kan. Kalau perdamaian tidak mengakui, apakah itu bisa berdamai? Kenapa harus berdamai kalau tidak mengakui kan gitu. Jadi jelas di sini ada sebab dan akibat ya. Bang,